ucapkan dalam lagi. Tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumiku dan Buktinya, pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan kita lakukan, sebelumnya Pak Guru ingin anak-anak sekarang kira-kira apa yang sedang anak-anak rasakan? Jangan dijawab, tapi nanti silakan pikirkan dan nanti apa yang kamu rasakan, kamu tulis di sini, kasih nama kamu. Di sini ada emoticon yang menggambarkan beberapa perasaan. Kamu pilih satu emoticon yang sedang menggambarkan perasaanmu hari ini. Nanti ditulis namanya, nanti tempelkan di emoticon yang perasaan yang sedang kamu rasakan hari ini. Paham? Paham. Ayo silakan, boleh maju, tempelkan namanya. Nah, emoticon mana yang menggambarkan perasaan kamu hari ini sekarang? Sekarang ada 3. Ini, dan ini. Oke, Pak Guru ingin tahu coba ya. Yang memilih ini ada Reza dan Rosid. Rosid dan Reza, kenapa kamu pilih emoticon ini? Menurut kamu ini gambar orang lagi? Emoticon apa? Sekarang kamu ngantuk? Tadi sahur jam berapa? Jam 3. Terus tidur lagi enggak? Dan tidur lagi? Nah, malamnya tidur jam berapa? Setelah ini turunmu baru tidur. Nah, tapi tadi pagi mandi enggak? Nanti kalau masih ngantuk, boleh izin ke belakang untuk menunggu keadaan yang ngantuk ya. Sekarang yang ini, yang Elias. Mana Elias? Kenapa pilih ini ya? Yang kamu rasakan apa? Berhati-hati apa? Hanya berbinar-binar apa? Senang. Kamu sekarang sudah merasakan senang. Boleh diceritakan ya? Senang kenapa ya? Tadi udah lagi Beli. Kenapa pilih ini? Menurut kamu ini menunjukkan apa? Senyum. Yang kamu rasakan sekarang? Gembira.
sudah mengungkapkan perasaan kamu hari ini. Mudah-mudahan apapun yang sudah kamu rasakan hari ini bisa tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar, supaya kita lebih fokus dan konsentrasi lagi. Kita akan sebentar tetap mengistirahatkan tubuh kita. Kita akan berlatih nafas atau latihan nafas. Nanti silakan bersikap yang tenang. Dengarkan apa saja yang Pak Guru perintahkan. Ya. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman. Badan tegak. Diusahakan yang tegak juga nyaman. Tangan boleh ditaruh di meja atau boleh ditaruh di atas paha. Kamu nyamannya di mana? Di meja atau di atas paha? Ambil posisi yang nyaman, tenangkan tubuhmu. Oke. Kemudian silahkan tutup mata. Tutup matanya. Tutup matanya. Sambil menutup mata, dengarkan apa yang Pak Guru katakan. Perlahan-lahan tarik nafas dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan sekali lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Sekarang silakan bisa bernafas normal seperti biasa. Rasakan angin yang masuk ke dalam hidung kamu. Rasakan hembusannya masuk ke dalam hidung. Kemudian rasakan pula ketika angin itu keluar dari hidung. Nafas tetap normal seperti biasa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kendurkan otot-otot tubuh, rileks, santai, jangan kaku, lemas. Bayangkan sebuah peristiwa itu di mana pada saat itu kamu merasa sangat bahagia, merasa sangat senang. Silakan diingat-ingat lagi peristiwa apa yang membuat kamu saat itu sangat senang atau bahagia. Diingat perasaan bahagianya, diingat lagi betapa besarnya rasa bahagianya itu. Ingat lagi terus supaya kamu hari ini rasa bahagia itu kembali hadir ke dalam kamu hari ini. Masih bernafas normal seperti biasa. Rasakan perasaan bahagia itu pada saat itu, pada hari ini. Bawa rasa kebahagiaan itu ke dalam kelas kita hari ini. Kemudian sekali lagi tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Sekali lagi tarik dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Dan sekarang silakan boleh membuka mata. Ini kita akan belajar tentang gerhana bulan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, silakan kamu baca dulu interaksi tentang gerhana bulan. Silakan dilihat. Yang tenang, dibaca sambil dipahami. Nah, nanti kita akan gali lebih jauh apa itu gerhana bulan. Yaitu lagu nasional Tanah Airku. Tanah Airku ya.
nanti dengan menonton video, nanti kamu akan menonton video, kamu siswa dapat memahami proses terjadinya gerhana bulan. Dengan berdiskusi, nanti juga kalian akan berdiskusi, siswa mampu memahami proses terjadinya gerhana bulan dengan benar. Melihat ke langit, di langit ada apa? Ada bulan, ada kamu melihat gerhana bulan? Belum pernah? Belum pernah? Kira-kira kamu pengen tahu lagi nggak gerhana bulan itu sebenarnya apa tahu? Pengen tahu nggak? Iya kok bisa bisa gerhana bulan? Pengen tahu? Oke, kalau pengen tahu kita akan belajar gerhana bulan. Kita pertama akan menjawab pertanyaan ini. Mengapa bisa terjadi gerhana bulan? Dari kamu yang kamu baca tadi, bisakah menjawab pertanyaan ini? Mengapa bisa terjadi gerhana bulan? Pak Guru punya sebuah gambar anime. Ini adalah apa? Apa kira-kira warna apa ini? Warna biru apa? Warna hitam apa? Ini adalah gerakan bumi dan bulan ketika di luar angkasa. Kamu perhatikan yang bumi dulu. Bagaimana gerakan bumi? Memutar. Memutar apa? Memutari matahari. Jadi bumi bergerak berputar mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan nama revolusi. Bagaimana gerakan bulan? Memutari. Namanya revolusi juga. Karena amati gambar ini. Nanti tadi kan ada pertanyaan, mengapa gerhana bulan bisa terjadi? Pertanyaan itu nanti kamu akan coba cari tahu jawabannya sendiri. Pak Guru hanya akan membantu kamu memberikan petunjuk supaya kamu bisa menjawab pertanyaan itu. Petunjuk yang pertama adalah gambar ini, gerakan ini. Coba kamu amati dengan bersama. Ketika ini adalah gerakan bumi dan bulan kepada matahari. Ya. Dengan melihat gambar ini, kira-kira apa kamu sudah bisa menjawab mengapa gerhana bisa terjadi? Karena matahari, bulan, dan bumi berada dalam garis lurus. Petunjuk kedua adalah ketika kamu bilang posisi apa? Matahari dan bulan ini berada dalam satu garis lurus itu maksudnya harus digambarkan seperti ini. Coba amati lagi gambar ini. Dari gambar ini kamu amati, bisakah kamu temukan jawabannya mengapa matahari dan gerhana bulan bisa terjadi? Ya apa saja? Pancaran matahari mengenai bumi. Terus pancaran matahari mengenai bumi. Praktis. Ketika Pak Guru pengen kamu coba cari tahu jawabannya sendiri. Pancaran matahari terhadap oleh bumi. Apakah itu ditunjukkan oleh gambar ini? Ada yang berani maju ke depan ditunjukkan? Ini menghalangi bulan sehingga menjadi gelap. Oke, silakan duduk. Menurut Adit, kenapa gerhana bulan itu gelap? Karena bulan terhalang oleh apa mau? Bumi. Jadi ini gelap. Kira-kira yang lain sependapat tidak ada. Setuju
curang atau punya ide sendiri? Kita temukan jawaban sementara itu ya, karena pancaran sinar matahari terhalang oleh bumi. Oke, kita sementara jawabannya. Apakah jawaban itu betul? Nah, Pak Guru punya petunjuk yang ketiga, itu berupa video. Silakan tonton, pahami, dan nanti simpulkan apakah jawaban itu betul. Proses terjadinya gerhana bulan. Pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Sobat-sobat belajar, gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Dari video tadi, kira-kira jawaban tadi betul atau salah? Atau tidak? Berarti kesimpulannya, kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Karena apa tadi? Cahaya matahari tertutup bumi, sehingga bulan tidak mendapat sinar. Bulan itu adalah bayangan bumi yang di bagian dalam yang lebih gelap. Nah, di sini nih batas garis ini namanya umbra. Bayangan satunya yaitu namanya penumbra. Apa itu penumbra tadi? Bayangan bumi di sisi luar yang tidak terlalu gelap. Di umbra lebih gelap dari penumbra. Iya, betul. Gini, ketika matahari bersinar, ini kan cahaya ya, menyinari bumi, berarti kan di sini ada dua waktu. Yang terkena sinar matahari berarti siang. Yang di belakang sini berarti waktunya malam karena tidak mendapat sinar matahari. Gitu ya, Reza ya. Dan yang lain juga. Jadi segini awan, segini bumi, petang. Nah, harusnya ada bulan purnama, tapi karena bulannya posisinya di umbra, sehingga terhalang oleh bayangan bumi, sehingga bulannya rakesok. Itu yang menyebabkan bulan menjadi gelap. Sudah punya gambaran? Sudah, kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Supaya kamu lebih jelas, Pak, mari kita melakukan sebuah eksperimen. Nah, Pak Guru untuk 3 relawan. Yuk, 3 relawan. Siapa yang bersedia? Nanti begitu 3 orang. Ya, maju 1, 2. Yang membakar setan itu diumpamakan sebagai matahari. Kemudian yang membawa bola biru itu adalah bumi. Yang membawa kelereng adalah bulan. Kan terjadi gerhana bulan. Tapi ingat-ingat, Reza, Ade, dan Agus, posisinya di mana tadi? Mataharinya di mana? Buminya di mana? Bulannya di mana? Ya, coba diingat-ingat. Yang lain silakan membantu. Nah, kalau ini coba. Oh, silakan. Posisi eksperimen. Apakah betul kalau bulan di belakang bumi itu tidak mendapatkan cahaya matahari? Nah, matahari silakan bersinar. Bulan silakan didekatkan dengan bumi. Yang terkena sinar matahari bagian sebelah sana terang atau gelap? Yang bagian sini gelap.
bulan tidak terhalang, apakah bulan mendapatkan sinar matahari? Kemudian bumi naik menghalangi. Nah, apakah bulan masih tertutup mendapatkan sinar? Berarti itu bukti bahwa ketika sinar matahari terhalang oleh bulan, terhalang oleh bumi ya, terjadi apa? Gerhana bulan. Seperti itu kira-kira terjadinya. Sudah paham? Beri tepuk tangan buat mereka bertiga. Silakan kembali. Ya, ini Pak Guru kategorinya KPD lembaga kerja. Nanti silakan kamu baca. Di sini sudah ada petunjuknya. Untuk pertama, Pak Guru minta dari masing-masing kelompok pilih satu orang menjadi ketua kelompok. Nanti silakan ketua kelompok maju ke depan. Pak Guru beri menjelaskan, nanti kamu tugas berdua menjelaskan kepada kelompok kamu proses. Oleh kelompok nanti bahannya ini. Kamu tugasnya mempresentasikan itu dari masing-masing kelompok. Ini diratik sih. Nanti sampai sana juga boleh diratik. Ya, silakan dibuat. Kita sinar loh. Kita cagak tuh jadi ini. Sudah, kira. Kemudian di sini. Nanti masing-masing kelompok kalau sudah selesai, nanti masing-masing kelompok bertugas mempresentasikan hasil kerjanya, ditunjukkan, kemudian sambil ditunjukkan dijelaskan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Paham? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok bumi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kenalkan, nama saya Fitri Agus Reja Tias Roset Hargale. Untuk tempat kamu, saya silakan. Silakan ya.
tangan buat kelompok juga. Sekarang dari kegiatan belajar tadi, apa namanya? Saya guru perjelas lagi. Jenis gerhana bulan tadi ada berapa? Ya, itu gerhana bulan sebagian atau disebut juga dengan gerhana bulan parsial. Nanti gerhana bulan sebagian itu disebut juga dengan gerhana bulan parsial. Itu gerhana bulan tapi tidak semuanya, hanya sebagian. Kemudian gerhana bulan total atau disebut juga dengan blood moon. Itu bahasa Inggris, blood moon. Karena warnanya agak merah-merah. Kemudian yang ketiga gerhana bulan penumbra. Kalau gerhana bulan penumbra ini hampir tidak terlihat seperti gerhana, cuma cahaya bulannya tidak seterang biasanya. Kemudian, nih benda-benda yang ada di langit itu bisa dilihat bintang bulan dengan menggunakan alat namanya teleskop. Teleskop. Ini contohnya seperti ini alatnya. Kalau yang lebih besar lagi ya ada. Tapi ini namanya teleskop. Nah, ada ilmu yang khusus mempelajari benda-benda di langit. Namanya adalah ilmu astronomi. Oke, kalau kamu punya cita-cita jadi pengamat benda-benda angkasa, maka kamu bisa mempelajari ilmu namanya ilmu astronomi. Nah, gerhana bulan itu dampaknya apa toh? Pengaruhnya bagi bumi itu apa? Dampaknya ketika terjadi gerhana bulan itu ada dua peristiwa yang terjadi di bumi. Yang pertama adalah terjadinya pasang dan surut air laut. Ketika terjadi gerhana itu terjadi kan pada fase bulan apa? Purnama. Ini hanya terjadi pada fase bulan purnama. Nah, ketika terjadi gerhana itu terjadi namanya air laut pasang. Apa itu air laut pasang nanti? Bukan surut, pasang itu justru malah meninggi, bertambah tinggi airnya. Nah, ketika bulan purnama atau tidak terjadi bulan purnama atau tidak terjadi gerhana matahari, maka terjadi peristiwa sebaliknya, yaitu air laut surut, menurun lagi airnya. Untuk lebih ingat-ingat lagi, sekarang kita bermain sebentar, tidak usah lama-lama. Kita bermain namanya permainan ular menjawab. Nanti silakan anak-anak bikin satu barisan seperti ular. Ayo silakan. Boleh laki-laki di depan, boleh perempuan di depan. Oke, siap? Pertanyaan pertama. Nanti kalau tidak bisa dijawab, akan dijawab oleh anak di belakangnya. Pertama, gerhana bulan terjadi pada fase? Betul. Oke, lanjut sudah di belakang. Lanjut. Gerhana bulan terjadi pada waktu? Tiga, dua, satu, cepat. Nah, lanjut belakang. Gerhana bulan terjadi pada waktu? Malam, betul. Bayangan bagian dalam bumi yang lebih gelap disebut? Rekod. Bayangan bagian bumi yang lebih gelap disebut? Oh. Peristiwa gerhana matahari dapat terjadi selama bayangan bagian luar bumi yang tidak terlalu gelap disebut? Oh. Ilmu yang mempelajari benda-benda langit disebut ilmu? Oh. Ketika bulan berada pada posisi umbra, terjadi gerhana bulan apa? Salah, betul. Ketika terjadi posisi bulan di umbra, terjadi gerhana bulan tetok. Nah, ketika terjadi posisi bulan di umbra, terjadi gerhana bulan total. Betul. Sekali lagi,
Oke. Karena kita sudah selesai, di sini Pak Guru kasihkan untuk evaluasi. Nanti dikerjakan di sini ya. Nanti tak bagi gimana ngerjakannya nanti ya. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Pak Guru tutup kegiatan belajar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.